Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah. Maka sebagai warga Muhammadiyah yang baik, kita tetap harus berpatokan kepada aturan-aturan yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, terutama pada poin ketiga dan keempat. Nah, pada poin ketiga dan keempat, kita bisa mendapatkan panduan bahwa dalam seluruh aspek beragama, maka Muhammadiyah melandaskan seluruhnya kepada Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah sebagai sumber. Kemudian pada poin yang keempat, di dalam rumusan itu dijelaskan bahwa Muhammadiyah mengelompokkan atau membagi agama itu pada 4 hal. Yang pertama adalah ranah akidah, kemudian ranah akhlak, kemudian ranah ibadah, kemudian ranah muamalah. Nah, pada ranah 1, 2, dan 3, akidah, akhlak, dan ibadah, terutama pada ranah yang ketiga itu adalah ranah ibadah, maka Muhammadiyah menerapkan padanya yaitu prinsip tajrid, bahwa seluruh ibadah itu harus dituntunkan, disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Maka termasuk di dalam ibadah-ibadah seluruhnya harus kita sesuaikan dengan tuntunan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita di dalam kajian usul fikih, misalnya ada kaidah yang menyampaikan bahwa al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Hukum asal ibadah itu adalah haram hatta yadullat dalilu alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Maka kemudian tumpuan kita di dalam melaksanakan ibadah itu adalah ada tidak perintahnya. Maka inilah yang kemudian dipahami oleh Muhammadiyah bahwa untuk urusan ibadah itu memang betul-betul harus berlandas kepada 2 sumber tadi, yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Al-Maqbulah. Maka contoh misalnya di dalam tata cara beribadah, salah satunya adalah sholat tarawih misalnya. Nah, maka di dalam pelaksanaannya seperti yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah di dalam buku HPT ataupun di dalam edaran-edaran yang lain, maka sudah bisa kita baca, sudah bisa kita kaji. Maka ketentuannya adalah 11 rakaat yang dipilih. Ini adalah berdasarkan dalam beberapa hadis, termasuk diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita tidak boleh melaksanakan suatu ibadah kalau itu belum ada perintahnya. Perintahnya bagaimana Rasul menuntunkan, maka itulah yang kemudian kita praktekkan. Para pemirsa yang budiman, maka apa yang dipahami oleh Muhammadiyah di dalam prinsip pelaksanaan ibadah ini adalah bahwa betul-betul ditajrid atau betul-betul dimurnikan. Dimurnikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan demikian maka sebenarnya kita sudah tidak ada keraguan lagi untuk mengikuti apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Satu hal yang terpenting adalah bahwa di dalam berfatwa Majelis Tarjih dan Tajdid itu dipastikan akan menempuh metode ijtihad secara jama'i,
yaitu perkumpulan dari sekian banyak ulama untuk memusyawarahkan sebuah masalah yang mau diselesaikan. Ijtihad jama'i ini dalam kajian usul fikih itu dianggap paling kuat daripada ijtihad fardi yang itu hanya difatwakan oleh seorang ulama saja. Hasil ijtihad yang dihasilkan oleh sekian banyak ulama tadi, maka sebagai warga Muhammadiyah sudah tidak ada keraguan lagi, itulah yang kita pilih, sehingga secara agama kita memang betul-betul sudah sesuai dengan tuntunan, secara organisatoris kita juga sudah taat kepada pimpinan yang sudah memutuskan bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan tadi. Banyak kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.